Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit semuanya teman-teman, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, Mas Untung dengan horror actionnya akan menghibur kita semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Dan karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, gak pakai banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Kisah kelam si marbot masjid. Namanya adalah Mas Barno. Beliau adalah seorang muslim yang taat beribadah dan telah mengabdikan diri untuk mengurus masjid yang berada di sebuah daerah. Mas Barno adalah sosok orang yang sangat dihormati di daerah tersebut. Selain beliau memang seorang yang taat beribadah, beliau juga memiliki riwayat hidup kelam yang membuatnya merasakan kehidupan yang penuh kesulitan kala itu. Tapi setelah Mas Barno belajar ilmu agama kepada Haji Komar dan terus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, semua berubah hingga banyak orang-orang yang mengenal Mas Barno merasa bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mas Barno yang dianggap memiliki karomanya sendiri pernah membuat seorang terpandang di lingkungan daerah tempatnya merasa bingung. Pasalnya, saat itu beliau melihat Mas Barno berada di Mekah saat beliau sedang melakukan ibadah umroh. Ada juga beberapa orang yang melihat Mas Barno berada di sebuah masjid di hari yang sama dan pada jam yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Masih banyak lagi cerita-cerita dari orang-orang yang mengenal Mas Barno yang menceritakan kelebihan atau karomah yang dimilikinya. Selain menjadi marbot di sebuah masjid, Mas Barno pun menjadi guru mengaji yang mengajarkan Iqra kepada anak-anak di TPQ masjid itu. Tapi siapa sangka, di balik kehidupannya yang kini sangat bersahaja, ada kisah kelam yang pernah dijalani Mas Barno sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Pada sebuah kesempatan, Mas Barno pun bersedia berbagi kisah-kisahnya dengan Mas Bejo dan juga Mas Karyo, hingga akhirnya kisah Mas Barno dapat menjadi sebuah kisah yang sangat menghibur. Kisah kelam masa lalu dari Mas Barno itu berawal dari sebuah kejadian besar. Saat itu, setelah dapat menghabisi nyawa seseorang yang menghinanya di sebuah pasar, Mas Barno pun hanya bisa pasrah ketika dirinya harus menjalani hukuman selama lebih dari 10 tahun di sebuah lembaga permasyarakatan yang ada di daerah ibu kota. Dan tidak hanya itu, di dalam penjara itu pun Mas Barno kembali berulah dengan menikam salah seorang tahanan yang telah mendapatkan kebebasannya dan hendak keluar dari dalam penjara. Kala itu, Mas Barno yang merasa hidup tertekan di dalam penjara karena sudah mendapatkan perlakuan buruk dari sesama para tahanan yang berada di sana, tertarik dengan tawaran seorang sipir yang akan memberikan jatah rokok dan juga makanan enak. Mas Barno pun langsung menyetujui tawaran dari seorang sipir penjara yang menawarkan pekerjaannya untuk melukai seseorang. Mas Barno pun langsung menyetujui tawaran dari seorang sipir penjara yang menawarkan pekerjaan untuk bisa melukai seseorang. Setelah menyepakati apa yang diminta oleh oknum sipir penjara tersebut, Mas Barno pun langsung melakukan aksinya
hingga akhirnya membawa Mas Barno ke dalam sel tikus atau sel pengasingan untuk seorang tahanan yang melakukan kesalahan berat di dalam penjara tersebut. Di dalam sel tikus itulah kehidupan Mas Barno di dalam penjara perlahan-lahan berubah. Mas Barno yang mulai mengenal sosok makhluk gaib yang telah lama menjadi penghuni di sel tikus itu, serta sosok makhluk yang memiliki kesaktian luar biasa. Dan melalui sosok makhluk gaib itulah Mas Barno pun akhirnya dapat menguasai wilayah di dalam penjara dan menjadi orang yang paling disegani di wilayah kekuasaannya. Mas Barno yang tidak punya banyak pilihan pun terpaksa bersekutu dengan makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu demi untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Walaupun Mas Barno harus ikut menjadi sosok manusia jahat dan sesat dengan memberikan darah segar dari para tahanan lain yang menjadi musuh-musuhnya kepada sosok makhluk yang bersemayam di tubuhnya kala itu. Keributan besar antara sesama tahanan pun terjadi ketika Mas Barno akan mengambil alih kepemimpinan di sebuah blok yang ada di dalam lembaga permasyarakatan itu. Banyak korban dari lawan-lawan Mas Barno sebagai sesama tahanan, dan bahkan ada juga korban dari teman-temannya sendiri, hingga akhirnya Mas Barno pun dapat menguasai sebuah blok yang sebelumnya dikuasai oleh musuhnya. Setelah cukup lama bersekutu dengan makhluk gaib yang haus akan darah manusia itu, Mas Barno pun akhirnya dapat bebas dari dalam penjara dengan sebagian kesaktian dari sosok makhluk gaib yang mengaku bernama Wisanggeni itu. Kesaktian Wisanggeni pun didapatkan Mas Barno melalui jalan yang cukup berliku, hingga Mas Barno harus kehilangan nyawa dari beberapa orang sahabatnya di dalam penjara. Kala itu, Mas Barno yang telah bersekutu dengan Wisanggeni harus melakukan apa yang sudah diminta oleh makhluk gaib tersebut dan harus menyediakan semua yang diminta oleh sosok makhluk yang sangat mengerikan itu. Hingga akhirnya Wisanggeni pun menurunkan ilmu kesaktiannya melalui cincin batu kecubung ulung yang terus digunakan Mas Barno, hingga Mas Barno pun memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Setelah mendapatkan kesaktian dari Wisanggeni, Mas Barno yang tahu niat jahat dari sosok Wisanggeni pun akhirnya harus kembali mengurungnya. Bersama jin penunggu yang sudah ratusan tahun berada di kawasan lembaga permasyarakatan itu, akhirnya Mas Barno kembali mengurung sosok jin jahat yang haus darah dan akan mencoba membebaskan dirinya dari rantai belenggu yang sudah mengikatnya di dalam sel tikus itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya itu, Mas Barno yang bebas dari dalam penjara pun mencoba hidup menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Mas Barno pun mulai membuka klinik pengobatan alternatif yang bisa membantu banyak orang yang sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Sudah lebih dari 2 tahun lamanya Mas Barno hidup sederhana dan membantu orang tanpa mematok tarif khusus untuk orang-orang yang datang ke klinik pengobatan miliknya. Hingga suatu ketika, Mas Barno pun kembali harus berurusan dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi dan kembali membawanya ke dalam penjara untuk menemui sosok Wisanggeni. Mas Barno yang tidak pernah menyangka jika akan kembali didatangi oleh sosok makhluk gaib dengan kekuatan besar pun sempat mengalami luka dalam ketika makhluk bernama Joyoseno datang dan langsung menyerangnya. Saat itu, Joyoseno yang mengetahui jika Mas Barno memiliki sebagian kekuatan dari Wisanggeni pun mulai menanyakan keberadaan sosok tersebut dan meminta Mas Barno untuk mengantarkannya ke tempat Wisanggeni berada. Menurut sosok makhluk gaib bernama Joyoseno yang mendatangi Mas Barno dan meminta bantuannya itu, sosok Wisanggeni adalah sosok punggawa kerajaan gaib yang berada di lembah Manah. Karena kalah dalam perang melawan bangsa Buto, akhirnya Wisanggeni pun diasingkan lalu dibelenggu di sebuah tempat dengan rantai mustika yang mengambil alih kesadarannya. Sosok makhluk gaib bernama Joyoseno itu pun lalu meminta kepada Mas Barno untuk kembali ke dalam penjara dan melepaskan sosok Wisanggeni. Hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh Mas Barno saat itu adalah
kembali ke dalam penjara yang sudah banyak berubah kepribadiannya. Tapi karena permintaan dari sosok Joyo Seno, Mas Barno pun akhirnya mau membantunya untuk membebaskan sosok makhluk gaib jahat yang haus darah itu. Mas Barno yang ikut terlibat dalam pertempuran gaib di dalam lembaga permasyarakatan yang telah lama ditinggalkannya itu, akhirnya berhasil membebaskan sosok Wisanggeni yang ternyata adalah sosok makhluk gaib yang sebenarnya tidaklah jahat. Wisanggeni sudah berlaku jahat karena sedang terbelenggu rantai mustika yang mempengaruhi pikirannya serta menghilangkan kewarasannya. Setelah dapat terbebas dari jerat belenggu rantai mustika yang sudah mengikatnya, Wisanggeni pun memberikan sebuah tanda terima kasih kepada Mas Barno berupa batangan emas murni dengan berat yang lumayan banyak. Mas Barno yang memiliki rasa setia kawan pun lalu membagikan emas pemberian sosok Wisanggeni itu dengan dua sahabat baiknya, yang mana mereka juga ikut andil dalam perencanaan pembebasan Wisanggeni. Selesai dengan urusan Wisanggeni, Mas Barno bersama kedua sahabatnya pun kembali membuka klinik pengobatan alternatif yang menyediakan obat-obat herbal serta pijat dan akupuntur. Tapi lagi-lagi, Mas Barno pun harus terlibat dalam permasalahan hal gaib ketika salah satu sahabatnya meregang nyawa akibat serangan dari sosok makhluk gaib yang sedang mengincar Mas Barno. Balas dendam mulai menjadi tujuan utama dari Mas Barno, dan hal itu pun akhirnya membawanya ke dalam permasalahan baru yang harus menemukannya dengan orang-orang yang terlibat tindak kejahatan besar yang juga dibantu oleh sosok-sosok makhluk gaib berkesaktian tinggi. Setelah itu, Mas Barno pun harus ikut masuk ke alam gaib tempat kerajaan Wisanggeni dan Joyo Seno berada. Di alam gaib itu, Mas Barno pun kembali membantu kerajaan gaib yang dipimpin oleh ayah dari Joyo Seno, dan dengan kekuatan milik Wisanggeni, Mas Barno pun berhasil membantu Wisanggeni untuk mengalahkan kerajaan Buto yang telah menjajah kerajaan Lembah Mana. Karena sudah memiliki kesaktian Wisanggeni dan juga beberapa ilmu kebatinan lainnya, Mas Barno yang pernah beberapa waktu berada di alam gaib tempat kerajaan Mahagiri berada pun melakukan sebuah kesalahan fatal. Mas Barno yang kala itu dimabuk cinta dengan salah satu putri kerajaan di alam gaib itu pun akhirnya harus bertarung melawan Wisanggeni. Hal itu terjadi karena Mas Barno dianggap telah mengkhianati Wisanggeni dengan mengambil kekasihnya yang bernama Putri Tunggadewi. Karena bertarung di alam gaib tempat Wisanggeni hidup, Mas Barno pun harus mengalami kekalahan yang mana membuat dirinya harus kehilangan seluruh kesaktiannya. Setelah saya menjadi orang biasa, banyak musuh-musuh saya dulu yang masih memburu saya, tapi atas izin Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki semua kesalahan saya, ujar Mas Barno kepada Mas Bejo dan Mas Karyo yang saat itu mendengarkan kisah Mas Barno dengan seksama. Wah, jadi dulu Ustadz Barno ini sering keluar masuk alam gaib ya? Seru Mas Karyo yang sangat kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Barno beberapa puluh tahun yang lalu itu. Ya, dan itu adalah sebuah dosa besar yang pernah saya lakukan, Mas. Bersekutu dengan makhluk gaib adalah sebuah dosa besar. Saya sangat menyesal, dan hingga kini saya terus meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa saya, Mas. Balas Mas Barno sambil menundukkan wajahnya. Tapi kan sekarang Ustadz Barno sudah berubah dan sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ujar Mas Bejo sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Nah, terus gimana kelanjutannya, Tat? Cerita Ustadz setelah kehilangan kesaktian yang pernah Ustadz punya, tanya Mas Karyo yang semakin penasaran dengan kisah hidup dari Mas Barno. Karena saya mengetahui banyak tentang hal-hal gaib, sebisa mungkin saya gunakan pengetahuan itu untuk menghindari santet-santet yang dikirimkan oleh dukun-dukun yang pernah menjadi musuh saya dulu, Mas, jawab Mas Barno yang kembali mulai menceritakan lagi kisah kelam kehidupannya di masa lalu.
Kala itu, setelah hidupnya diselamatkan oleh sosok makhluk gaib yang bernama Joyo Seno, Mas Barno pun hidup dengan menjadi gelandangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu disengaja dilakukannya guna untuk menghindari serangan-serangan makhluk-makhluk gaib yang terus saja memburunya. Walau tidak lagi memiliki kesaktian, tapi Mas Barno dapat dengan jelas melihat sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Suatu ketika, di saat sedang lengah, akhirnya Mas Barno pun mengalami luka dalam akibat serangan dari sosok makhluk gaib berwujud genderuwo tapi memiliki taring panjang dan dua tanduk di kepalanya. Sosok makhluk menyeramkan itu tiba-tiba saja memukul bagian dada dari Mas Barno dan ingin menggigit bagian lehernya untuk dapat menghabisi nyawa Mas Barno. Beruntung saat itu ada seorang kiai bersama beberapa muridnya yang melihat kejadian itu. Karena merasa geram, Pak Kiai itu pun langsung membakar sosok makhluk gaib menyeramkan itu tanpa ampun. Setelah dapat memusnahkan sosok makhluk gaib yang ingin menghabisi nyawa Mas Barno tadi, Pak Kiai yang biasa dipanggil dengan nama Bang Haji Komar itu pun langsung mengobati luka dalam Mas Barno dan meminta murid-muridnya untuk segera membawa Mas Barno ke sebuah pondok kecil yang berada di rumahnya. Lu kan bisa ngelihat makhluk gaib itu ya, Tong. Tapi ngapa lu kagak ngelawan, Tong? Tanya Haji Komar yang tahu jika Mas Barno memiliki kelebihannya tersendiri. Saya hanya bisa melihat mereka saja, Pak Kiai. Tapi saya tidak bisa melawannya, jawab Mas Barno dengan tubuh lemah. Aneh juga lu ya, mata batin lu tajam, tapi lu kagak punya benteng sama doa bakal ngelawan makhluk-makhluk jahat itu, ujar Haji Komar yang merasa heran dengan Mas Barno. Ya Kiai, jawab Mas Barno sambil menundukkan kepalanya. Setelah membersihkan diri di pondok milik Pak Haji Komar, Mas Barno pun lalu mulai menceritakan tentang kisah hidupnya. Dan setelah mengetahui petualangan Mas Barno, akhirnya Haji Komar di sini pun mengangkatnya sebagai murid. Dan lalu ia mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama kepada Mas Barno. Insya Allah di tempat ini kagak bakalan dah ada makhluk-makhluk gaib yang bakalan nyerang lu. Nah, mulai sekarang lu, Barno, lu belajar ngaji dari sini ya, sambil bantu-bantu gua ngurus pondok pesantren ini, ujar Haji Komar yang membuat Mas Barno merasa sangat bahagia. Titik balik kehidupan Mas Barno pun mulai terjadi. Dengan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya Mas Barno pun kembali ke jalan yang baik melalui ajaran-ajaran agama dan menjalankan syariat ajaran Islam dengan beribadah sesuai ketentuan yang ada. Selama berbulan-bulan lamanya, Mas Barno pun dilarang keluar dari kawasan pondok, bahkan rumah Pak Haji Komar. Hal itu semata-mata dilakukan demi keselamatan Mas Barno yang memang masih terus diincar oleh sosok-sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi. Di daerah tempat tinggal Haji Komar dan juga pondok pesantren kecil miliknya itu telah dipasangi pagar gaib untuk dapat menghindari serangan dari makhluk-makhluk gaib yang memang sedang mencari Mas Barno. Selain belajar ilmu-ilmu dasar agama, Mas Barno pun belajar ilmu hikmah dan tenaga dalam bersama murid-murid senior dari Haji Komar. Selama bertahun-tahun lamanya, Mas Barno pun terus digembleng ilmu hikmah dan juga ilmu tenaga dalam oleh Haji Komar dan juga terus memperdalam ilmu-ilmu agama lainnya dari beliau. Setelah bertahun-tahun lepas dari incaran musuh-musuh lamanya, baik dari golongan makhluk gaib maupun dari para dukun dan orang-orang yang ingin menghabisi nyawanya, Mas Barno pun harus kembali dihadapkan oleh sosok makhluk gaib yang bernama Wisanggeni. Sosok makhluk gaib yang memang masih menaruh dendam kepada Mas Barno itu terus mencarinya karena Mas Barno dianggap telah menginjak-injak harga dirinya sebagai punggawa kerajaan Lembah Mana. Setelah beberapa bulan meninggal dunianya Haji Komar, pondok pesantren kecil milik beliau itu akhirnya tutup dan satu persatu murid dari Haji Komar pun pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing.
Di saat yang bersamaan, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat yang paling aman oleh Mas Barno pun mulai mendapatkan serangan-serangan santet yang mengincarnya. Makhluk-makhluk gaib sejenis Banaspati pun terus berusaha menerobos pagar gaib yang dulu sudah dibuat oleh Haji Komar. Serta makhluk-makhluk gaib sejenis siluman ular pun mencoba mencari celah untuk bisa masuk dan menyerangnya. Karena takut jika serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib itu akan menyebabkan gangguan kepada keluarga almarhum Haji Komar, akhirnya Mas Barno pun memilih untuk pergi dari kediaman Haji Komar. Sebelum pergi, Mas Barno pun berpamitan kepada Bu Haji serta anak-anak dari Haji Komar. Tapi keinginan Mas Barno pun dicegah oleh Bang Rois, anak dari Haji Komar yang telah mengetahui permasalahan yang masih membelenggu Mas Barno. Ya kalau Mas Barno pergi dari sini, apa Mas Barno bisa tuh ngelawan langsung musuh-musuh gaib yang bakalan nyerang Mas Barno? Tanya Bang Rois yang meminta Mas Barno untuk tenang dan memikirkan semua dengan pikiran dan hati yang juga tenang. Dulu, waktu almarhum Baba masih hidup, beliau berpesan sama saya untuk terus membantu Mas Barno dalam menghadapin masalah yang udah lama Mas Barno alamin. Ya jadi sebaiknya kita rencanain dulu dah untuk mengajak berdamai itu sosok-sosok makhluk gaib yang masih ngincer Mas Barno, imbu Bang Rois lagi. Setelah membuat beberapa rencana, Bang Rois pun lalu meminta bantuan kepada teman-temannya yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan untuk membantu Mas Barno menghadapi musuh-musuhnya. Mas Barno yang sempat beberapa kali melihat sosok Wisanggeni yang tubuhnya diselimuti api besar pun lalu menceritakan kepada Bang Rois jika musuh terbesarnya adalah sosok tersebut. Tapi Bang Rois memberikan sebuah tanggapan berbeda kepada Mas Barno yang kala itu dapat merubah jalan pikirannya. Musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsu, Mas. Bukannya makhluk gaib yang pengen nama kehancuran kita. Walaupun ada orang atau makhluk gaib yang ingin menghabisi nyawa Mas Barno, tapi kalau Allah kagak ngizinin, ya semuanya juga kagak bakalan pernah terjadi Bang. Ujar Bang Rois yang membuat hati Mas Barno bergetar. Ya, apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Rois membuat Mas Barno mendapat sebuah keyakinan baru untuk lebih menyerahkan diri lagi kepada Allah. Dan karena hal itulah Mas Barno pun tidak lagi berhitung tentang kesaktian-kesaktian dari para lawan-lawannya. Iya Bang, ternyata selama ini saya telah memenjarakan kewarasan saya sendiri. Saya itu lebih sering menghitung kekuatan dan juga kesaktian makhluk-makhluk gaib tersebut dan terus berusaha mencari solusinya. Tapi setelah saya mendengar apa yang Bang Rois sudah sampaikan tadi, saya sadar jika kekuatan yang sebenarnya hanyalah bersumber dari kekuasaan Allah semata. Dan tidak ada daya upaya serta upaya melainkan datangnya hanya dari Allah, ujar Mas Barno yang baru saja menyadari kesalahannya selama ini dan mendapatkan pencerahan dari Bang Rois. Baca zikir itu dah Mas, supaya Mas Barno dikasih kekuatan sama Allah bakal ngadepin makhluk-makhluk gaib yang terus ngincer Mas Barno, balas Bang Rois lagi menjelaskan. Sudah berhari-hari, pagar gaib yang melindungi rumah dan pondok pesantren kecil milik almarhum Haji Komar mendapatkan serangan-serangan brutal dari sosok makhluk gaib yang seluruh tubuhnya diselimuti api yang menyala merah membara. Bang Rois yang tahu akan hal itu pun lalu meminta kepada Mas Barno untuk tetap tenang hingga semua persiapan yang sedang mereka lakukan untuk menghadapi sosok makhluk gaib tersebut selesai. Insya Allah malam Jumat nanti Bang Rijal sama Bang Salman mau datang ke sini untuk bantu kita Mas Barno. Nah selain itu juga ada beberapa adik-adik saya di pesantren yang juga bakal ikut ngebantuin kita, ujar Bang Rois yang membuat Mas Barno merasa senang. Beberapa hari kemudian teman-teman dari Bang Rois pun mulai datang dan berkumpul untuk ikut membantu Mas Barno. Mereka yang memang memiliki mata batin tajam pun telah merasakan energi hitam dari sosok makhluk gaib berkesaktian tinggi yang terus menggempur pagar gaib di tempat itu. Hingga akhirnya
Pada saat malam Jumat, Bang Rois pun membuka pagar gaib yang telah bertahun-tahun dipasang oleh Haji Komar. Tapi sebelum itu, Bang Rois terlebih dahulu memperkuat pagar gaib di rumahnya untuk melindungi keluarganya dari energi-energi gelap yang akan menyerangnya. Malam yang dimaksud pun tiba. Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman sudah bersiap untuk membuka pagar gaib yang melindungi daerah tempat tinggal almarhum Haji Komar itu. Dan dengan sangat cepat, sosok makhluk gaib yang tubuhnya diselimuti api merah menyala itu langsung melesat dan menyerang Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal, dan juga Bang Salman yang berdiri berjejer. Tapi serangan itu hanya menimbulkan suara ledakan besar dan kepulan asap karena Mas Barno dan Bang Rois serta yang lainnya telah membacakan doa-doa khusus untuk melindungi diri mereka masing-masing. Tidak hanya sosok Wisang Geni yang datang, tapi ada sekitar 7 jin lainnya yang ikut membantu Wisang Geni dalam rangka upaya menghabisi nyawa Mas Barno malam itu. Di saat yang bersamaan, beberapa teman dari Bang Rois yang lain pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang, dan berkat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu, pagar gaib yang tadinya sudah terbuka kini kembali menutup seolah-olah mengurung makhluk-makhluk gaib itu bersama Mas Barno, Bang Rois, dan yang lainnya. Tapi menurut Bang Rois, semua itu sengaja dilakukan agar dampak negatif dari energi-energi hitam berkekuatan tinggi itu tidak mengenai orang-orang yang tinggal berdekatan dengan rumah Haji Komar. Rupanya kalian semua sudah bersiap mati di tempat ini. Ujar sosok makhluk gaib yang tubuhnya terlihat menyala merah membara itu. Terserah kau mau bilang apa, Geni. Tapi sepertinya malam ini akan ada punggawa kerajaan Lembah Mana yang harus tumbang di sini, balas Mas Barno dengan suara lantang. Parat, akulah yang akan membawa Sukmamu ke kerajaan Lembah Mana, dan akan aku jadikan budak pesakitan di sana agar Putri Tunggadewi tahu jika manusia yang ia cintai adalah manusia sampah yang tidak memiliki harga diri, balas Wisang Geni yang langsung melesatkan bola-bola api ke arah Mas Barno. Pertempuran gaib pun pecah di depan pelataran rumah Haji Komar. Tapi karena kalah jumlah, mau tidak mau Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman menghadapi ketujuh makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan, sedangkan Mas Barno pun harus berhadapan satu lawan satu dengan Wisang Geni yang terlihat semakin murka. Dengan hati yang terus berzikir memohon perlindungan dari Allah, Mas Barno pun terus meladeni serangan-serangan dari Wisang Geni tanpa rasa takut sedikit pun. Apa kau lupa, Barno? Betapa dahsyatnya kekuatanku, ujar Wisang Geni di sela-sela pertempurannya. Yang aku tahu, ada satu kekuatan yang maha besar, Geni, dan kekuatan itu adalah milik Allah, dan hanya darinya lah kekuatan itu datang, balas Mas Barno sambil menyerang sosok Wisang Geni dengan energi murninya yang dihimpun melalui gerakan-gerakan seperti gerakan pencaksilat. Rupanya kau tidak lagi menjadi seorang manusia kosong, Barno. Beruntung sekali kau dapat mempelajari ilmu-ilmu baru sebelum bertemu denganku. Andai saja Joyoseno dan Bimaseta tidak mencegahku kala itu, tentunya kini kau sudah menjadi budak di istanaku, Barno, balas Wisang Geni yang wujudnya perlahan-lahan menjadi semakin besar. Jual beli serangan pun terjadi antara Mas Barno dengan sosok Wisang Geni. Sementara itu, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman telah berhasil memusnahkan 3 makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap hitam dan berbau sangat busuk. Dan kini pertempuran pun semakin seimbang. Walaupun Bang Rois masih harus menghadapi 2 sosok makhluk gaib berbulu hitam yang memiliki taring tajam yang sangat panjang serta dapat mengeluarkan kilatan cahaya merah dari kedua bola matanya dari luar pagar gaib.
Makhluk-makhluk yang berwujud menyeramkan pun mulai berdatangan, hingga terlihat juga beberapa makhluk gaib yang berpakaian seperti punggawa kerajaan lengkap dengan senjata mereka di masing-masing tangannya. Makhluk-makhluk gaib di luar pagar gaib itu terus berusaha untuk masuk ke dalam, hingga mereka pun berusaha untuk menghancurkan pagar gaib tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa orang teman dari Bang Rois yang terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pun mulai merasakan adanya gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang semakin banyak berdatangan dan terus-terusan menggempur pagar gaib yang mereka perkuat dengan bacaan ayat-ayat suci tersebut. Di sisi lain, walaupun semakin murka dan kekuatannya semakin meningkat, tapi Wisang Geni belum dapat sekalipun melemparkan energi-energi besarnya ke arah Mas Barno. Serangan-serangan dari Wisang Geni itu terus saja meleset hingga semakin membuat Wisang Geni murka. "Barno, jangan hanya menghindar. Ayo, hadapi aku, kalahkan aku, dan dapatkan Putri Tunggadewi seutuhnya," ujar Wisang Geni sambil terus melesatkan kilatan-kilatan cahaya berkekuatan tinggi. "Aku sudah mengubur semua rasa yang ada di dalam hatiku kepada Putri Tunggadewi, Geni. Jika kau memang lelaki sejati, harusnya kau dapat kembali merebut hatinya. Karena aku yang sudah tidak ingin lagi memiliki keinginan untuk menikah dengan bangsa kalian," balas Mas Barno yang terdengar seperti petir yang semakin membuat Wisang Geni geram. "Lihat saja Barno, aku akan membawa sukmamu ke hadapan Putri Tunggadewi dan menjadikanmu binatang peliharaanku di hadapannya," balas Wisang Geni lagi. Menurut Mas Barno sendiri, kemarahan dari Wisang Geni sebenarnya tidak pernah disangka-sangka olehnya, karena pada saat itu Mas Barno pernah menanyakan perihal sosok putri cantik bernama Tunggadewi. Mas Barno sudah menanyakan kepada Wisang Geni tentang siapakah sebenarnya sosok makhluk cantik tersebut dan siapakah yang memiliki sosok yang sangat menawan itu. Kala itu, Wisang Geni hanya mengatakan jika putri tersebut belumlah ada yang memiliki, tapi Mas Barno yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi antara Wisang Geni dengan Putri Tunggadewi pun memberanikan diri untuk mendekati putri itu, hingga Mas Barno berhasil mendapatkan hati dari Putri Tunggadewi sendiri. Merasa jika dirinya sudah kalah dalam bersaing, Wisang Geni pun sempat pergi dari istana Lembah Mana guna mencari ketenangan hati. Tapi sepertinya ada pihak lain yang membuat amarah dari Wisang Geni bangkit, hingga akhirnya Wisang Geni pun mulai membenci sosok Mas Barno. Wisang Geni yang pernah mengutarakan isi hatinya kepada Putri Tunggadewi merasa kecewa ketika cintanya bertepuk sebelah tangan. Kala itu, sang putri berucap jika dirinya belum menginginkan sebuah pernikahan dan masih ingin untuk menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi guna menjaga keluarganya dari musuh-musuhnya. Karena merasa telah dibohongi oleh Putri Tunggadewi dan juga merasa marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Barno, akhirnya Wisang Geni pun mencoba mencari keberadaan Mas Barno untuk bisa menghabisi nyawanya. Saat itu, Mas Barno yang masih memiliki kesaktian setara dengan Wisang Geni tidak gentar ketika Wisang Geni datang dan menyerangnya. Akan tetapi, karena tubuhnya tidak berada di alam gaib, maka Mas Barno pun harus pasrah ketika Wisang Geni menghajarnya habis-habisan hingga dirinya terluka parah dan diselamatkan oleh Joyo Seno serta Bima Seta. Sementara itu, dari tempatnya bertarung, Mas Barno melihat Bang Rois, Bang Rizal serta Bang Salman masih terus berjibaku melawan sosok makhluk gaib yang kekuatannya belum juga pudar. Padahal 4 sosok makhluk lainnya telah berhasil dimusnahkan oleh Bang Rois dan yang lainnya. Pagar gaib pun makin bergetar hebat dengan bertambahnya bala bantuan dari Wisang Geni yang memang merupakan punggawa utama di kerajaan Lembah Mana, sehingga Wisang Geni dapat memerintah ribuan pasukan dari makhluk-makhluk gaib di sana untuk membantunya. Akhirnya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal dan Bang Salman serta teman-temannya yang terus memperkuat pagar gaib pun terjadi.
Karena besarnya energi yang terus menyerang dari arah luar, pagar gaib yang menjadi satu-satunya pelindung mereka pun akhirnya runtuh, hingga akhirnya bala bantuan dari Wisanggeni pun bisa langsung menyerang orang-orang yang ada di tempat itu. Hanya dalam waktu beberapa saat saja, alur pertempuran pun berubah. Mas Barno yang berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi itu dipaksa juga untuk meladeni banyaknya pasukan yang datang membantu Wisanggeni. Sedangkan Bang Rois, Bang Rizal dan yang lainnya pun dipaksa mundur oleh ratusan lebih makhluk serupa yang berdiri di hadapan mereka kala itu. Secara perhitungan, untuk melawan 7 makhluk yang memiliki kekuatan besar itu saja, Bang Rois memerlukan banyak waktu untuk bisa mengalahkan 4 dari ketujuh makhluk tersebut. Tapi kini posisi sangat tidak menguntungkan mereka dengan lebih banyaknya musuh yang berwujud serupa. Luka di tubuh Mas Barno pun mulai terlihat karena memang tubuhnya yang harus menerima banyak serangan dari makhluk-makhluk gaib yang mengerumuninya. Bang Rois yang merasa tidak tega melihat hal itu pun langsung melesat ke arah Mas Barno untuk membantunya. Tapi sepertinya makhluk-makhluk gaib itu tidak mengizinkan Bang Rois untuk membantu Mas Barno yang terlihat semakin kewalahan. Tubuh Mas Barno terlihat bagai samsak tinju yang hanya bisa pasrah ketika pukulan-pukulan telak menghantam tubuhnya. Bang Rois, Bang Rizal dan Bang Salman pun berusaha keras untuk bisa membantu Mas Barno, walaupun mereka masih harus berhadapan dengan puluhan makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Tapi di saat-saat keadaan buruk itulah pertolongan Allah datang dan menyelamatkan Mas Barno dari ganasnya makhluk-makhluk gaib yang terus menyerangnya dengan membabi buta. Tiba-tiba saja 3 buah cahaya putih yang sangat terang pun turun dari ketinggian yang menyebabkan makhluk-makhluk gaib di tempat Mas Barno, Bang Rois dan yang lainnya berada menggeram, menutup kedua mata mereka. Setelah itu, cahaya putih yang menyala terang itu datang menghampiri tubuh Mas Barno yang sudah dipenuhi luka dalam, hingga membuat seluruh makhluk yang menyerang termasuk sosok Wisanggeni pergi menjauh dari tempat Mas Barno berada. Dari balik cahaya putih yang menyilaukan itu, muncul seorang kakek berjubah putih dengan sorban putih serta dengan tasbih di tangan kanannya. Ya, sosok kakek yang tubuhnya diselimuti cahaya putih itu pun langsung mengarahkan tangannya ke bagian dada Mas Barno hingga membuat Mas Barno memuntahkan darah hitam dan membuat sirkulasi darahnya menjadi normal kembali. Rasa sakit di tubuh Mas Barno pun seketika itu juga menghilang, hingga akhirnya Mas Barno dapat kembali bangkit dari tempat semula berada. Ini semua sudah keterlaluan. Ada urusan apa sehingga jin-jin hitam ini datang dan menyakiti manusia di tempat yang penuh dengan kebaikan ini? Ujar sosok kakek tersebut. Maafkan saya, kek. Ada salah satu jin yang sudah menaruh dendam pada saya, sehingga dia masih ingin membunuh saya, balas Mas Barno menjelaskan. Bang Rois, Bang Rizal dan Bang Salman pun langsung berlari ke arah Mas Barno dan kakek berjubah putih yang tubuhnya diselimuti cahaya putih itu dan memiliki bau harum yang mampu menghilangkan bau busuk dari makhluk-makhluk gaib yang berada di sana. Kembalilah ke alam kalian. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun, tapi jika kalian memang memaksa, maka aku akan membakar kalian semua, ujar sosok kakek yang sangat berwibawa itu. Mendengar apa yang telah diucapkan sosok kakek tadi, perlahan-lahan pasukan dari kerajaan gaib yang dipimpin oleh Wisanggeni itu pun mundur dan pergi dari tempat pertarungan. Sementara itu, Wisanggeni dan ketiga pasukan utamanya masih berdiri dan mencoba untuk melawan sosok kakek yang memiliki energi putih yang sangat besar. Apakah kau yang ingin membunuh muridku ini, makhluk api? Tanya sosok kakek yang membuat Wisanggeni semakin memperlihatkan kemarahannya. Sekarang kembalilah ke alammu. Jangan pernah kau ganggu lagi murid-muridku ini, imbus sang kakek yang mencoba memperingatkan Wisanggeni. Tapi Wisanggeni sepertinya belum puas dan ia belum ingin pergi tanpa membawa sukma dari Mas Barno. Hal itu pun dibuktikannya dengan kembali menyerang sosok kakek tadi dengan serangan yang berkekuatan sangat besar.
Dasar makhluk sombong, bisik sang kakek yang menyambut serangan dari Wisanggeni dengan melemparkan tasbih yang sedari tadi dipegangnya ke arah Wisanggeni. Adu kekuatan pun di sini terjadi. Sosok kakek yang memiliki energi besar itu pun hanya tersenyum ketika Wisanggeni terus mencoba melawan energi putih dari sosok sang kakek. Setelah itu, kakek berjubah putih dan bersorban putih mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang langsung diikuti oleh Bang Rois, Bang Rizal, Mas Barno, dan juga Bang Salman. Mendengar lantunan dari ayat-ayat suci itu, tubuh Wisanggeni pun terlihat gemetar sambil terus mengerahkan seluruh tenaganya. Sementara itu, ketiga pasukan utamanya telah pergi dari samping Wisanggeni karena tak mampu menahan besarnya gelombang energi yang datang dari arah sosok kakek berjubah putih itu. Perlahan tapi pasti, tubuh Wisanggeni pun mulai melemah. Hingga akhirnya Wisanggeni pun duduk bersimpu dengan darah hitam yang mulai keluar dari bagian mulutnya. Kobaran api yang sedari awal terus menyelimuti tubuh Wisanggeni pun tiba-tiba menghilang dan memperlihatkan sosok wujud asli dari Wisanggeni. Tubuh lemah Wisanggeni pun semakin tidak berdaya ketika tiba-tiba saja tasbih yang dilemparkan oleh sang kakek membesar dan melilit tubuhnya. Tunggulah, sebentar lagi teman-temanmu akan datang untuk menyelamatkanmu, Jin Api, ujar sosok kakek berjubah putih itu. Setelah dapat memusnahkan seluruh kekuatan dari Wisanggeni, sang kakek pun mulai berbincang-bincang sesaat bersama dengan Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal, serta Bang Salman. Dan setelah memberikan beberapa amalan-amalan khusus kepada Mas Barno, Bang Rois, serta Bang Rizal dan juga Bang Salman, sosok kakek berjubah putih itu berpamitan untuk kembali ke tempatnya. Tidak berselang lama setelah itu, tiba-tiba saja angin dingin berhembus cukup kencang dan udara terasa panas. Setelah itu, muncullah tiga makhluk gaib di belakang sosok Wisanggeni yang duduk bersimpu dengan kepala menunduk ke arah bawah. Ketiga sosok itu datang untuk membawa Wisanggeni kembali ke alamnya, dan ternyata mereka adalah sosok makhluk gaib yang sudah sangat dikenal baik oleh Mas Barno. Joyoseno, Mahawira, dan Gondo datang untuk membawa Wisanggeni yang sudah tidak berdaya. Selain itu, mereka juga ingin menemui Mas Barno untuk sekedar melepas kerinduan. Karena biar bagaimanapun, Mas Barno pernah berjasa kepada ketiga sosok makhluk gaib tersebut dan juga kepada kerajaan Mahagiri maupun Lembah Mana. Maafkan kami, Barno. Kami tidak dapat membantumu kala itu. Paman Wisanggeni ini terus berusaha mencarimu, dan ia ingin segera membawa Sukmamu ke Lembah Mana untuk dijadikan budaknya. Sementara kami tidak berani untuk mencegahnya, karena seperti yang kau tahu, Paman Wisanggeni adalah punggawa terkuat di kerajaan kami, ujar Joyoseno yang mendekat ke arah Mas Barno. Tidak apa, Seno. Akulah yang seharusnya meminta maaf kepada kalian semua serta kerajaan Lembah Mana, balas Mas Barno sambil menganggukkan kepalanya. Kau ini orang baik, Barno, dan akan terus menjadi orang baik. Suatu saat nanti, aku akan kembali mengunjungimu untuk sekedar berbincang-bincang, ujar Joyoseno sambil memberikan salam penghormatan kepada Mas Barno. Terima kasih, Barno. Aku tidak pernah menyangka jika kita akan kembali bertemu, ujar sosok jin bertangan 4 yang bernama Gondo. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Gondo, dan maafkan atas ulahku hingga membuatmu harus ikut menanggung akibatnya, balas Mas Barno. Jangan pernah melupakan kami, manusia bodoh, saut Mahawira sambil tersenyum ke arah Mas Barno. Datanglah kapanpun kau mau, Wira. Aku akan mengajarimu sesuatu yang akan merubah kehidupanmu nanti, balas Mas Barno sambil tertawa. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Mas Barno, sosok Joyoseno, Mahawira, serta Gondo pun langsung berpamitan untuk kembali ke alam tempat mereka berada. Selain itu, ketiganya juga meminta izin untuk membawa tubuh lemah Wisanggeni untuk dapat mengobatinya di alam mereka. Malam itu menjadi malam yang luar biasa bagi Bang Rois, Bang Rizal, dan juga Bang Salman. Ketiganya tidak pernah menyangka jika akan terlibat dalam sebuah pertempuran gaib yang hampir saja membuat celaka mereka. Sementara itu,
Teman-teman Bang Rois yang lainnya pun sudah jatuh pingsan ketika melihat ratusan makhluk gaib datang menyerbu ke arah mereka. Setelah beberapa bulan kemudian, Mas Barno pun akhirnya menerima tawaran dari Bang Rois untuk menjadi pengurus masjid di sebuah daerah, dan di lingkungan masjid itulah Mas Barno pun tinggal. Hingga akhirnya Mas Barno bertemu dengan seorang perempuan yang kini menjadi istrinya. Kini, selain menjadi marbot di sebuah masjid, Mas Barno pun mengajarkan Iqra di Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di masjid tersebut. Dan selain itu, Mas Barno pun masih mau menyempatkan diri untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Mas Barno sendiri kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Setelah mengalami banyak hal dan juga masa-masa sulit dalam hidupnya, akhirnya Mas Barno pun dapat menemukan kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia. Menurut Mas Barno sendiri, sosok-sosok makhluk gaib dari kerajaan lembah manapun masih sering datang untuk mengunjunginya. Dan ketika sosok-sosok makhluk gaib itu datang, Mas Barno pun menyempatkan diri untuk memberikan ilmu-ilmu agama yang dipahaminya. Joyo Seno yang tertarik dengan apa yang selalu dikatakan oleh Mas Barno pun semakin sering datang menemui Mas Barno untuk belajar ilmu-ilmu agama. Selesai, wow, luar biasa. Mas Untung Prasetyo selalu membawakan kisah, selalu dapat banget ya, horror actionnya dapat, misterinya dapat, dan asli keren banget dengan trademarknya, dengan ciri khasnya. Dan di sini ada toko baru sepertinya ini, Mas Barno dan beserta Bang Rois juga ya, Bang Rois dan Mas Barno. Dan di sini keren banget ya, kisah kelam seorang marbot masjid. Jadi ternyata seorang ustadz, dipanggil ustadz. Dia adalah seorang marbot masjid dan juga mengajarkan Iqra di Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak yang ada di masjid itu, tapi ternyata memiliki masa lalu yang sangat kelam, yang mana pernah masuk penjara selama 10 tahun lebih dan juga berurusan dengan makhluk-makhluk goib ya. Tapi keren banget, Mas Untung pinter banget sih selalu bikinnya, kayak kita masuk ke dalam kisahnya. Dan ini kayak, kerennya ada masalah cinta ternyata antara sosok bangsa jin dengan bangsa manusia, yang mana sosok Wisanggeni yang sebenarnya adalah sahabat daripada Mas Barno cemburu, dia dibakar api cemburu karena sosok Putri Tunggadewi dari kerajaan jin sukanya sama Mas Barno, lebih memilihnya kepada Mas Barno. Walaupun sebenarnya Mas Barno juga udah males ya ketika sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi di sini bara dendam masih ada di sosok Wisanggeni. Overall kisahnya keren banget. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah ketika masa lalu ya. Masa lalu itu ya sudah. Masa lalu ada masa lalu, yang terpenting adalah saat ini. Jadi jangan pernah kita menggerutui masa lalu. Jangan pernah melihat orang dari masa lalunya yang kelam, tapi justru saat inilah yang paling penting. Karena banyak juga orang-orang yang dulunya baik, tiba-tiba sekarang jadi jahat. Kalau Mas Barno ini asli keren banget. Dulunya bagaimana, sekarang jauh berbeda. Jadi keren banget Mas Untung, kisahnya dapat keren banget. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Mas Untung buat Sudiro sama Bang Pian nih, pokoknya ditunggu lagi untuk terusannya ya. Ini teman-teman udah banyak yang nunggu banget, saya juga udah nunggu banget. Dan semangat berkarya Mas Untung, semoga kisah baru saya juga bisa menghibur para teman-teman semua ya, khususnya para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Buat yang belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Extreme ini, kami upload di setiap harinya, setiap malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Jam 7 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan dalam channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya,
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.